kabar hari ini semuanya? Semoga sehat selalu, dimudahkan setiap urusan, dilancarkan setiap aktivitas, dan dimudahkan dalam setiap urusan serta dalam menggais rezeki. Jumpa lagi dengan saya di kesempatan hari ini di channel kesayangan sejagat umat, Dewi Tahaya. Tapi jangan lupa tekan dulu tombol like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng karena semua itu gratis dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Baiklah teman-teman, di kesempatan hari ini saya akan membahas apa yang saya rasakan pertama kali datang di Taiwan. Wah, itu sangat pertanyaan yang sangat bagus bukan? Dan Anda semua pasti punya perasaan yang was-was yang pernah datang ke Taiwan. Perasaan itu pasti ada deredek teman-teman, gemeteran. Bagaimana menghadapi majikan ini, baik apa tidak, jahat apa tidak, cerewet atau tidak, apa tidak. Pasti semua pertanyaan itu ada pada pertama kali orang yang datang di Taiwan atau di luar negeri lainnya. Adaptasi itu harus. Dia baik apa tidak? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Was-was apa tidak? Pasti juga ada. Gemetar apa tidak? Dredeg apa ora? Juga pasti. Tapi dengan tekad yang bulat, rasa ingin bekerja, ingin berubah nasib yang lebih baik, jadinya saya harus strong, harus semangat, harus kuat, siapkan mental, siapkan fisik, dan juga siapkan pikiran. Harus berputar-putar, keliling-keliling, bagaimana apa yang saya lakukan. Dan saya pertama datang di Taiwan, saya belum bisa bahasa alias nol link. Tapi majikan saya termasuk orang yang baik, walaupun kadang dia bentak-bentak saya karena saya belum pernah datang ke Taiwan sama sekali, teman-teman. Dan dia bilang apapun saya jawab ya, baiklah, walaupun saya itu tidak mengerti. Aneh bukan? Karena saya nggak tahu harus bilang apa. Bilangnya saya cuma baiklah, dan baiklah. Begitu saja teman-teman. Karena saya tak bisa bahasa. Dan majikan saya ngomongnya itu terlalu cop, itu cepat. Jadi sayanya itu tidak mengerti dianya ngomong apa. Dan sebelum saya jawab, dianya orangnya sudah lari duluan. Jalan ke sana, jalan ke sini, jalan ke sana, jalan ke sini. Dia bilang, "Pagi kamu bangun, kasih sarapan anak-anak," tapi ngomongnya terlalu cepat. Saya cuma jawab, baiklah. Tidak lagi bilang apa. Setelah itu, siang kamu jemput anak pulang sekolah, kasih dia makan. Tapi ngomongnya buru-buru, saya juga tidak begitu paham. Saya jawab, baiklah. Malam pun begitu. Nanti malam kami mau makan bersama, kamu masak, banyakkan sedikit. Lalu kamu bawa anak main ke taman. Saya jawab, baiklah. Tidak ada lagi jawaban. Karena saya bahasa nol, walaupun saya di PT rajin belajar, tapi otak saya blank. Karena di PT itu walaupun sekonsen-konsennya orang belajar bahasa Mandarin, ngajarin kami susah payah, tapi otak kami kebanyakan blank. Bener, blank. Itu termasuk saya sendiri. Karena apa? Di keadaan di penampungan, sudah begini, saya kapan terbang, saya kapan dapat majikan saya baik apa tidak, kalau saya tidak bekerja bagaimana keadaan di rumah saya, bagaimana ekonomi ke depannya. Tekadnya itu sudah bulat, pengen kerja ke luar negeri, tapi saat belajar itu nol, hanya bisa tapi sedikit yang nyantol, karena otaknya sudah berputar banyak. Ingat keluarga yang di rumah, ingat anak yang di rumah, ingat suami yang di rumah, ingat orang tua yang di rumah. Jadi itu semuanya itu menyatu.
menyatu sampai dibawa ke rumah majikan. Dan tibalah di rumah majikan, kita benar-benar blank, harus menyesuaikan diri, harus adaptasi kembali, harus bagaimana. Benar teman-teman, itu yang saya rasakan. Dan setelah itu beberapa hari kemudian, karena saya itu belum pandai masakan Chinese, masakan Cina. Bagaimanapun tak ada yang mengajari saya, karena kebetulan majikan saya itu orangnya super sibuk, nggak ada yang mengajari saya. Saya cuma sama anak-anak ya. Dulu saya jaga anak kecil kembar ya, jaga anak. Tapi majikan saya nggak pernah di rumah, dia jarang di rumah. Dan saya pun tak pandai memasak masakan Cina, karena sebelumnya saya tidak pernah bisa memasak masakan Cina. Dulu juga pernah punya pengalaman di Singapura, tapi majikan di sana tidak pernah mengajari saya masak masakan Cina. Jadi saya hanya melihat buku-buku masakan Cina, dan itu pun tidak begitu paham, karena semua tulisan di sini itu tulisannya semua tulisannya gedek teman-teman. Jadi saya itu tidak paham, tulisannya itu gedek. Jadi ini apa nggak begitu paham. Kalau mungkin ada tulisannya sedikit English gitu teman-teman, yang English gitu, mungkin saya sedikit bisa. Tapi tulisannya semua itu loh teman-teman, gedek. Jadi saya itu nggak paham, ini bumbu apa, ini bagaimana. Wow, saya pusing teman-teman. Terkadang saya cuma lihat YouTube, dan itu pun teman-teman, saya itu pegang HP teman-teman, itu boleh pegang. Tapi saya pertama datang ke Taiwan, saya kan tidak punya teman, kawan-kawan. Saya tidak punya teman, saya baru di sini, jadi juga nggak punya kartu teman-teman, nggak punya SIM card. Kalau masa sekarang itu di bandara sana sudah dikasih teman-teman. Kalau di sini pertama kali saya datang di Thailand itu tidak punya teman-teman. Dan itu ada mbak-mbaknya yang baik sekali. Waktu itu saya mau ngantarin anak ke gereja, kalau nggak salah orangnya Mbak Jawa Tengah. Dia bilang, kamu orang baru ya di sini? Oh iya Ce, saya orang baru di sini. Oh terus gimana ya Ce, tolongin saya dong, saya mau buka kartu, saya di sini orang baru, tapi juga saya belum punya uang, belum ini Ce, gimana Ce? Itu ada mbaknya yang baik sekali. Baiklah Me, nanti saya kasih kamu kartu saya yang lama ya, nanti kamu saya pinjemin paketan juga ya Me, nanti saya pinjemin ini ya Me, pulsa buat kamu ya Me, nanti kalau kamu sudah gajian baru kamu kasih ya Me. Wah, itu mbaknya itu yang baik sangat, dan itu sangat membantu saya untuk delok YouTube teman-teman, bagaimana caranya masak ayam di semur, bagaimana sangat ini itu. Dan majikan itu setiap hari komplain teman-teman, saya nggak bisa masak, saya nggak bisa ngomong teman-teman. Jadi kalian itu kalau mau keluar negeri, pesan saya, baik dimanapun Anda berada, mau keluar negeri itu siapkan mental teman-teman. Belajar harus yang rajin teman-teman, belajar bahasa tentunya, belajar masak tentunya, masakan Chinese tentunya, itu belajar yang rajin. Bener teman-teman, saya tuh pengalaman 0 ling tidak bisa. Nah setelah itu saya belajar banyak memasak, karena niat saya bulat, ingin bekerja ke luar negeri, ingin mencari uang, ingin merubah nasib yang lebih baik teman-teman. Jadi saya itu pokoknya rencen, tidak mengenal rasa lelah. Namanya manusia ya lelah ya capek, tapi saya selalu semangat, strong. Walaupun majikan tiap hari itu marah, marahin saya, kamu saya pulangkan ke Indonesia, kamu nggak bisa masak, kamu nggak bisa ngomong, kamu apa nggak bisa, ini semetet timpu dong, ini semetet cetau. Begitu lopan saya teman-teman, marah. Wow, saya diem aja teman-teman. Wah, gimana ini saya diem aja teman-teman, terus saya nangis teman-teman. Nah setelah itu langkah selanjutnya saya memang rajin sekali teman-teman. Saya rajin lihat buku-buku masakan, pergi ke toko Indo kan ada ya buku-buku masakan, lihat YouTube. Terus majikan saya itu
oh itu lebih baik, majikan saya marahnya kurang sedikit. Setelah 3 bulan ya teman-teman, itu saya beradaptasi lain lagi teman-teman, karena majikan saya itu jualan Neuroman. Jadi saya di sana banyak belajar pengalaman, banyak belajar teman-teman, belajar bahasa, belajar memasak, pokoknya langsung belajar bersama orang-orang luar, orang-orang langsung Taiwan, baik tua muda, anak-anak, anak kuliahan, anak SMP, SMA, anak SD, dan orang-orang bekerja kantoran, orang pedagang, semuanya itu di situ teman-teman. Di situ banyak orang-orang yang yang mengajari saya, karena saya baru datang. Ini bagaimana, alhamdulillah teman-teman, itu baik semuanya, baik. Itu mengajari saya begini, meme ini begini, ini cara ngomongnya begini, ini cara masaknya begini. Jadi dari situ saya belajar banyak pengalaman, dan saya bersyukur sekali teman-teman, sampai sekarang saya tidak pernah pindah majikan. Selama 10 tahun saya tidak pernah ganti majikan, tetap satu majikan. Dan alhamdulillah teman-teman, majikan saya sampai sekarang itu baik sekali sama saya. Sampai saya mau saking baiknya, sampai saya mau pulang pun ditahan, di cancel, suruh sampai saya di sini 15 tahun. Tapi saya sudah capek teman-teman, bagaimana cara saya alasan untuk pulang Indonesia, agar mereka mempersilahkan saya pulang dengan baik. Begitu teman-teman ceritanya. Itu sangat luar biasa perjuangan saya, yang dulunya dianya marah-marah, yang dianya setiap hari marah, galak, mukanya aja pengen menonjok saya teman-teman. Rasanya itu kayak ingin menonjok saya, karena saya itu menjengkel, kan tidak bisa bahasa, tidak bisa memasak. Jadi majikan itu bawaannya melihat saya itu marah-marah dan tidak suka begitu. Tapi melihat perjuangan saya yang keras, melihat saya belajar, semangat yang gigih bahwa saya ingin merubah nasib menjadi lebih baik lagi, dan saya tidak di depan mereka saya tidak pernah merasa jera kayak marah, saya ingin marah balik, saya ingin lian pukau sing, tidak merasa senang gitu teman-teman, tidak merasa diamnya marah. Saya bukan muka saya bukan kuhaukan gitu, bukan, tapi saya nanpo sedih teman-teman. Muka saya berasa sedih. Maaf tuh buci, Meiten saya bilang tuh buci, setiap hari saya minta maaf. Minta maaf tuh buci, mohon maaf, maafkan saya. Setiap hari saya selalu begitu teman-teman. Jadi sebelum Anda semua datangnya ke luar negeri ya teman-teman, saya harap Anda siapkan mental, siapkan fisik, siapkan kesehatan juga ya teman-teman, karena di sini itu perjuangannya juga sangat keras sekali. Benar teman-teman, sangat keras, menjaga orang tua, menjaga anak, menjaga pasien lumpuh, atau semuanya itu perjuangannya sangat besar sekali. Jadi teman-teman semuanya, saya mohon belajarlah dengan baik, pergunakan waktu Anda dengan baik, manfaatkan waktu dengan baik selagi masih diberi kesempatan. Begitu teman-teman pesan dari saya dan pengalaman yang saya rasakan, yang saya alami seperti itu. Baiklah, pertemuan kali ini kita tutup sampai di sini. Kita lanjut next time dengan pengalaman yang berbeda dan cuap-cuapan yang berbeda. Terima kasih telah menyaksikan channel saya. Terima kasih. Bye-bye.